Terekam CCTV motor jemaah Masjid Raib saat iktikaf. Pengedar obat keras ditangkap. Wanita pengedar sabu diciduk. Jelang Lebaran, polisi gagalkan peredaran uang palsu 12 miliar rupiah. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali kami hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Dewa Manik selama 1 jam ke depan, inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari satu unit sepeda motor milik seorang jemaah Masjid Raib digasak maling saat korban tengah menjalani iktikaf usai sholat subuh berjamaah. Meski sempat gagal menghidupkan mesin, kedua pelaku tetap nekat membawa kabur kendaraan dengan cara didorong menggunakan kaki. Rekaman kamera pengintai CCTV memperlihatkan aksi kawanan spesialis pencurian kendaraan bermotor di Jalan Cempaka 1, Cempaka Putih. Kedua pelaku terlihat mondar-mandir di depan Masjid Al-Adli sebelum akhirnya menjebol kunci salah satu sepeda motor. Tak berhasil menjebol kunci motor pertama, mereka mencoba menjebol kunci sepeda motor lainnya, namun tak dapat menghidupkan mesin motor. Motor yang berhasil dijebol dibawa kabur oleh kedua pelaku dengan cara didorong menggunakan kaki. Korban yang baru selesai melakukan iktikaf usai sholat subuh panik saat mendapati sepeda motornya telah raib. Berbekal rekaman video CCTV, korban pun telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian guna penyelidikan lebih lanjut. Iya, untuk kejadiannya itu waktunya itu jam 5:30 pagi ya. Jamaah masjid itu baru kelar iktikaf, ya kan? Jadi pada habis iktikaf langsung ada sholat subuh, bubar tuh kan. Jadi kondisi memang sepi. Udah gitu kebetulan lampu juga dimatiin, ya. Jadi dari CCTV tuh kurang terlihat jelas lah, tapi memang ketangkep bahwa ada malingnya gitu. Nah tadinya awalnya tuh bukan motor yang di situ yang mau diambil, melainkan yang di sebelah sini nih. Cuma karena yang di sini sudah dikontak dia nggak nyala, ya kan? Akhirnya daripada nggak dapet kali lah maling, diambillah motor yang sebelah sini gitu. Ya kalau untuk dibilang warga sini atau bukan, kita juga nggak bisa pastiin ya, karena kan maling sekarang dia udah kayak ada SOP-nya itu, udah pasti pakai masker lah, entah pakai helm. Jadi untuk mengidentifikasi wajahnya itu sangat sulit lah gitu, kecuali mungkin kalau dia lupa pakai masker atau apa mungkin bisa ketahuan. Tapi yang jelas pelakunya itu 2 orang ya, dia pakai motor ya, biasalah dia udah ngawasin juga kayak sekitar tuh gitu. Kejadian ini kembali mengingatkan kita akan pentingnya kewaspadaan, terutama saat melakukan aktivitas ibadah di rumah ibadah pada jam-jam rawan-rawan. Dari Jakarta Pusat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sempat viral di media sosial karena diserang warga menggunakan kembang api saat tengah berjualan. 2 pengedar obat keras di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat akhirnya diringkus polisi. Petugas berhasil menyita sebanyak 1.820 butir obat keras. Pengedar obat keras tipe G ini tak berkutik saat disergap petugas unit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang di Jalan Jembatan Tinggi, Jakarta Pusat. Pelaku yang tengah asik berjualan langsung diamankan bersama rekannya. Polisi menggeledah rumah salah satu pelaku di Jalan Jati Petamburan dan menemukan obat keras jenis tramadol dan trihexyphenidyl yang berjumlah 1.820 butir. Diketahui lapak berjualan kedua pelaku ini memang sudah lama meresahkan warga. Bahkan sempat diserang sejumlah massa menggunakan kembang api hingga videonya viral beberapa waktu yang lalu. Betul, kita menangkap dan mengamankan kedua orang pelaku ini di daerah sekitar Jembatan Tinggi yang kebetulan kemarin juga sempat viral di media sosial terkait penyerangan dengan menggunakan kembang api. Kita juga menyita barang buktinya kurang lebih sekitar 1.820 butir, itu gabungan antara tramadol dan triheksi. Untuk pelaku ada 2 orang berinisial S dan berinisial T.
Kita menyangkakan pasal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan pidana penjara 12 tahun atau denda 5 miliar. Kini, kedua pelaku berinisial S dan T tersebut telah mendekam di sel tahanan Mapolsek Metro Tanah Abang. Keduanya terancam dijerat Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara atau denda sebesar 5 miliar rupiah. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kita lanjut dari nekat menjual narkoba jenis sabu secara terang-terangan. Seorang wanita Parubaya berhasil diringkus jajaran Sares Narkoba Polrestabes Medan. Pelaku yang dikenal licik dan juga kerap berpindah tempat ini tak berkutik saat petugas menyergapnya di rumah persembunyiannya. Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan aksi nekat wanita Parubaya berinisial HW saat tengah bertransaksi narkoba jenis sabu. Dalam video yang beredar luas, pelaku tampak tidak memiliki rasa takut saat menjual narkoba kepada sejumlah pemakai. Diketahui pelaku merupakan target operasi kepolisian yang juga sudah lama diincar. Proses penangkapan sempat terkendala karena pelaku dikenal sangat licik dan juga selalu berpindah-pindah lokasi usai melakukan transaksi. Pelarian HW berakhir usai petugas mendeteksi tempat persembunyiannya di kawasan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Ataupun viral di berbagai lini masa, yaitu seorang wanita inisial H. Kebetulan pada sore hari ini kita amankan di daerah Deli Tua di rumahnya. Yang bersangkutan memang merupakan target operasi kita, ya. Jadi sebelum viral pun kami pastikan merupakan target operasi kami. Namun ada kesulitan bagi tim yaitu untuk mengungkap yang bersangkutan karena kami anggap cukup licin, ya. Saat dimana mereka ataupun yang bersangkutan melakukan transaksi tadi secara bermigrasi atau berpindah-pindah. Saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami keterangan pelaku terkait jaringan penyuplai narkoba tersebut. Pelaku kini terancam hukuman berat sesuai dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Sareskrim Polresta Cirebon menggagalkan upaya peredaran uang palsu senilai 12 miliar rupiah. Seorang pelaku diamankan petugas saat tengah memproduksi uang palsu di kediamannya. Inilah barang bukti ratusan lembar uang palsu pecahan Rp100.000 yang berhasil disita jajaran Polresta Cirebon dari tangan seorang pria berinisial S. Pelaku tak berkutik saat petugas menyergapnya yang tengah asik mencetak uang palsu di dalam rumahnya. Polisi juga menyita sejumlah alat produksi seperti mesin hologram, printer, laptop, hingga puluhan rim kertas khusus. Jika seluruh bahan baku ini berhasil dicetak, nilainya diperkirakan mencapai 12 miliar rupiah. Temuan ini menjadi perhatian serius karena ciri-ciri uang palsu ini hampir menyerupai yang asli, meski warnanya cenderung lebih mencolok dan tidak memiliki tekstur timbul. Masyarakat pun diimbau untuk lebih teliti dengan metode 3D, yakni dilihat, diraba, dan diterawang. Kami dari Polresta Cirebon merilis ungkap kasus tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas. Ya, jadi berawal dari informasi masyarakat, kemudian kita laksanakan penangkapan. Terdapat satu orang tersangka yang sedang tertangkap tangan mencetak mata uang palsu. Total jika uang ini tercetak dan beredar di masyarakat itu sejumlah 12 miliar rupiah. Namun alhamdulillah untuk cetakan kali ini sebelum sempat beredar semuanya masih itu bisa kita tangkap, kita amankan dengan barang bukti yang rekan-rekan lihat, yaitu baik itu uang yang sudah tercetak dan tergunting, kemudian uang palsu yang masih tercetak belum tergunting, dan lembaran-lembaran kertas yang masih dalam proses akan dilaksanakan pencetakan. Saat ini, pelaku beserta seluruh alat produksi telah diamankan di Mapolresta Cirebon untuk proses penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku terancam jeratan Undang-Undang Mata Uang dengan sanksi pidana penjara yang cukup berat. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Oknum guru ngaji ditangkap setelah dipergoki warga mencabuli muridnya di mes santri. Pelaku nyaris diamuk massa dan langsung diamankan ke Polres Garut. Seorang oknum guru ngaji dipergoki warga mencabuli muridnya sendiri di Kampung Patrol, Desa Dano, Kecamatan Leles, Garut, Jawa Barat. Warga yang marah sempat menghakimi pelaku hingga nyaris babak belur. Polisi yang datang ke lokasi langsung mengamankan pelaku dan membawanya ke Polres Garut untuk menghindari amukan massa. Korban merupakan anak berusia 13 tahun dan masih berstatus sebagai murid pelaku. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku diduga telah melakukan aksi serupa berulang kali di tempat yang sama. Kasus ini terbongkar setelah pelaku dipergoki oleh nenek korban. Dari Leles bahwa ada dugaan tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur yang dilakukan oleh oknum seorang guru madrasah terhadap muridnya dan juga anak di bawah umur tersebut juga anak korban ini juga suka mengajar di madrasah tersebut, anak-anak yang kecil. Jadi awal terbongkarnya seperti apa? Jadi terbongkarnya dari kecurigaan neneknya yang mana guru ngaji ini sering mengajak kepada anak korban ke sebuah kamar dan hanya berdua, kemudian gak lama keluar dan itu dilakukan berulang-ulang. Jadi ada kecurigaan tersebut, kemudian nenek anak korban ini menanyakan kepada anak korban dan anak korban mengakui, akhirnya orang tuanya melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian dan sempat dihakimi atau sempat dikerumunin oleh massa. Korbannya hukuman 12 tahun penjara. Korbannya hanya satu atau Ada lagi? Untuk sementara kita masih melakukan penyelidikan, yang jelas laporannya baru ada satu dan memang dilakukan sudah berulang kali terhadap anak korban tersebut. Saat ini pelaku diamankan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Garut untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Mandailing Natal, Sumatera Utara yang menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jaringan lintas provinsi. Petugas berhasil meringkus 7 orang kurir dan menyita barang bukti ganja kering seberat hampir 100 kg. Inilah detik-detik saat petugas Satres Narkoba Polres Mandailing Natal melakukan penyergapan terhadap para pelaku di wilayah Kecamatan Penyambungan Timur. Para tersangka tak berkutik saat petugas menghentikan laju kendaraan mereka yang diduga tengah membawa paket narkoba jumlah besar. Pada penangkapan pertama, petugas menggagalkan pengiriman ganja kering siap edar. Di hari berikutnya, petugas kembali mengadang 3 orang kurir saat melintas di kawasan yang sama. Para kurir ini diduga kuat akan membawa barang haram tersebut menuju Provinsi Sumatera Barat. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan puluhan bal ganja kering dengan total berat 97,8 kg yang dibalut lakban kuning di dalam mobil. Selain ganja, petugas juga menyita 9 gram sabu-sabu, alat hisap bong, serta 9 unit telepon genggam milik para pelaku. Kemudian jumlah barang bukti untuk barang bukti sabu itu sebanyak 9,01 gram. Sedangkan ganja sebanyak 97.845,80 atau 97,8 kg. Sedangkan untuk barang bukti lainnya ada 1 unit mobil, 3 unit sepeda motor, 9 unit handphone, 8 alat hisap sabu atau bom dan uang tunai sejumlah 2.355.000. Untuk status tersangka, 12 tersangka tersebut dikenakan terlibat jaringan narkotika sebagai penjual atau pengedar dan kurir. Sedangkan untuk 3 orang statusnya adalah sebagai pengguna atau pemakai dan diajukan untuk rehabilitasi. Untuk pasal yang diterapkan adalah Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika, kemudian Pasal 111 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Narkotika, dan Pasal 609 ayat 1 huruf A tentang penyesuaian pidana junto Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Usai ditangkap, ke-7 tersangka beserta barang bukti langsung digelandang ke Mapolres Mandailing Natal guna penyelidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Para tersangka kini terancam hukuman penjara minimal 5 tahun hingga maksimal hukuman seumur hidup atau pidana mati.
Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, belasan remaja diamankan jajaran Polsek Pesanggerahan usai melakukan aksi konvoi motor yang meresahkan di kawasan Ciledug, Jakarta Selatan. Para remaja ini nekat berkonvoi sambil membentangkan bendera besar serta menyalakan flare dan kembang api di tengah jalan raya meskipun sudah dilarang. Inilah rekaman video amatir yang sempat viral di media sosial, memperlihatkan aksi segerombolan remaja saat berkonvoi di sepanjang Jalan Raya Ciledug. Mereka membawa bendera berukuran besar dan menyalakan kembang api yang diarahkan ke jalanan sehingga membahayakan pengendara lain. Tim Opsnal Polsek Pesanggerahan berhasil melacak identitas dan mengamankan total 17 remaja yang terlibat dalam aksi tersebut. Kapolsek Pesanggerahan, Kompol Syahla Syah Alam menjelaskan, tindakan ini diambil sebagai bentuk respon cepat terhadap gangguan Kamtibmas yang dikeluhkan warga. Para remaja ini kemudian digelandang ke Makopolsek untuk diberikan pembinaan intensif. Rekan-rekan wartawan hadir pada kegiatan sore hari ini. Pada hari ini Polsek Pesanggerahan akan merilis kasus di mana adanya laporan masyarakat melalui akun Instagram yang masuk kepada kami dan juga banyaknya pesan masuk kepada kami terkait adanya segerombolan remaja yang melakukan konvoi tanpa izin yang menggunakan flare atau kembang api yang ditembakkan di jalan dan mengganggu ketertiban umum. Pasal yang dikenakan adalah pasal 256 KUHP, di mana setiap orang tanpa pemberitahuan kepada yang berwenang mengarahkan pawai di jalan umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum diancam dengan pidana paling lama 6 bulan atau dengan kategori 1 dan atau kerja sosial sebagai sanksi yang kami berikan. Usai diperiksa, belasan remaja tersebut diwajibkan menjalani sanksi sosial berupa kerja bakti membersihkan lingkungan di sekitar pemukiman warga. Mereka kemudian dikembalikan kepada orang tua masing-masing dengan pengawasan ketat. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal bersama saya, Dewi Manik. Pemirsa, modus berpura-pura menjadi pembeli rokok, seorang pelaku nekat merampas kalung emas milik pemilik warung saat korban sedang lengah. Aksi penjamretan yang terekam kamera pengintai mengakibatkan korban kehilangan 2 suku emas dengan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Rekaman CCTV di sebuah warung di Jalan Pipa Raya, Kelurahan 15 Ulu, Palembang, memperlihatkan detik-detik penjamretan yang menimpa seorang wanita bernama Meli Agustina. Kejadian bermula saat seorang pria mengendarai sepeda motor, berhenti di depan warung korban dan berpura-pura hendak membeli rokok. Saat korban sedang lengah, pelaku dengan cepat menarik paksa kalung emas seberat 2 suku yang melingkar di leher korban. Korban yang terkejut sempat berupaya mengejar dan berteriak minta tolong. Namun, pelaku yang berjumlah 2 orang langsung tancap gas dan menghilang di tengah keramaian jalan raya. Kemarin itu kan ini cocok beli rokok. Tegaklah di sini. Beli rokok Surya kan. Itu sudah aku ambil lah rokok Surya di kaleng kan. Ambil rokok Surya di kaleng. Sudah tuh keluar dari dia. Nah tiba-tiba dia ini keluar nanya kawan dia, rokok apa lagi? Rokok apa lagi? Nah sudah beli rokok sempurna kan tidak kaget dia kelas ini, kelas yang risikonya. Dan panggil lah sempurna. Itu langsung narik aku. Dia tentang aku. Sempat aku kejar lah kak. Sempat aku kejar ke situ nah. Maling dia copet, jambret dia. Dapat kak cara dia ngebut. Langsung balik ke roti. Itu berapa suku? Emas gitu ya? Emas. Akibat kejadian ini, korban menderita kerugian material hingga 30 juta rupiah. Kini pihak kepolisian tengah melakukan pengejaran terhadap para pelaku berdasarkan petunjuk dari rekaman CCTV di lokasi kejadian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, perkara uang Rp400.000 seorang pengantar gas di Kabupaten Serang, Banten nyaris tewas dihantam tabung LPG oleh rekan kerjanya. Pelaku berhasil diringkus polisi di tempat persembunyiannya setelah 2 minggu buron.
Inilah rekaman video amatir saat warga di Kampung Pakusaji, Desa Pringwulung, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, Banten, yang digemparkan melihat korban terkapar bersimbah darah. Korban diketahui bernama Aris Munandar, 34 tahun, seorang pekerja pengantar gas asal Cikande. Ia mengalami luka parah di bagian kepala usai dihantam tabung gas 3 kg oleh rekannya. Terduga pelaku berinisial J yang sempat melarikan diri selama 2 minggu sebelum akhirnya dibekuk tim reserse kriminal di wilayah Panimbang, Pandeglang. Menurut keterangan polisi, penganiayaan ini dipicu masalah setoran uang tabung gas sebesar Rp400.000. Pelaku mengaku kesal karena korban terus menagih dan menunggu di rumahnya. Saat korban lengah, pelaku mengambil tabung gas dari dalam mobil lalu menghantamkannya ke kepala korban. Tak hanya itu, aksi ini diduga merupakan percobaan pembunuhan berencana. Pelaku sudah menyiapkan karung serta kain hitam untuk membungkus kepala korban. Namun aksi keji tersebut gagal usai diketahui oleh warga sekitar. Saat ini korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hermina Ciruas. Kami sudah mengamankan 1 orang pelaku tindak pidana penganiayaan berat atas nama inisial J. Pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan ini dengan menggunakan tabung gas. Jadi pelaku ini memukul kepala korban dengan menggunakan tabung gas sewaktu korban duduk menunggu pembayaran tabung gas yang atas permintaan dari pelaku untuk mengirimkan 20 tabung gas yang sejumlah Rp400.000. Nah, dari situ pelaku emosi karena korban tetap menunggu pembayaran dan dilakukanlah tindak pidana penganiayaan tersebut dan menggunakan tabung gas. Atas perbuatannya, pelaku kini mendekam di balik jeruji besi dan dijerat pasal 468 Jungto 466 KUHP dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tim Unit Reskrim Polres Mandailing Natal meringkus pelaku penjamretan terhadap seorang wanita lanjut usia yang sempat viral di media sosial. Polisi turut membongkar jaringan penadah dan menyita 37 unit handphone hasil kejahatan yang diduga berasal dari berbagai lokasi. Inilah rekaman CCTV kasus penjamretan yang meresahkan warga Mandailing Natal. Pelaku dengan tega merampas tas milik seorang nenek yang tengah berada di halaman Masjid Desa Mompang Jae, Kecamatan Panyabungan Utara. Usai menerima laporan dan mengidentifikasi ciri-ciri pelaku dari video yang beredar, petugas langsung bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku di tempat persembunyiannya. Pelaku mengaku telah menggasak uang tunai sebesar Rp1.600.000 serta handphone milik korban lansia tersebut. Polisi juga menemukan 37 unit handphone berbagai merek yang diduga hasil aksi kejahatan di lokasi lain. Dalam operasi ini, polisi juga turut mengamankan seorang pria yang berperan sebagai penadah barang-barang hasil curian tersebut. Kalau aksi di Mompang Jae, setelah kami lihat video viral itu dan di Facebook banyak segala macam, kami lakukan penyelidikan. Pertama kami ambil dulu, ada indikasi anak ini sering jual handphone. Nah, kami pegang dulu saudara ini. Dari saudara inilah menyatakan bahwa saudara J juga sering menjual handphone padanya. Dan setelah kami lakukan lidik, ternyata ini Mompangnya adalah saudara J dan kami lakukan penangkapan. Dan pada penangkapan ada sedikit perlawanan dari beberapa orang di kampung. Atas perbuatannya, pelaku utama dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian terjadi di minimarket di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Minggu 15 Maret 2026 malam. Pemirsa, seorang pria ditangkap dan menjadi bulan-bulanan warga usai mencuri dan juga mengancam warga menggunakan sajam. Pria ini ditangkap dan menjadi bulan-bulanan warga usai mencuri di minimarket di Jalan Tongkol, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Minggu 15 Maret 2026 malam. Dengan kondisi wajah babak belur dan tangan terikat, pelaku diamankan dalam toilet untuk menghindari amukan massa yang lebih parah. Aksi pelaku terbongkar oleh karyawan toko yang mencurigai gerak-gerik pelaku saat berusaha menyembunyikan barang dari etalase minimarket ke dalam tas. Saat terpergok, pelaku mengancam karyawan menggunakan golok yang disembunyikan di balik bajunya. Pelaku akhirnya tertangkap warga yang mendengar teriakan korban usai mengancam korban. Dia pas saya ikutin kayak menghindar dari saya. Saya jaga, dia kayak pokoknya menghindar dari saya lah supaya nggak kelihatan
sama mata saya, bener aja pas saya lihat CCTV dia mengantongin ini. Itu disembunyiin di mana senjata tajamnya? Di Dia bawa tas. Bawa tas. Nah, bawa tas. Senjatanya dibalik ini ya? Di sini. Jadi dia kesini, dia balik lagi, udah pengen ngeluarin gini, baru saya bekep. Ternyata dia bawa senjata tajam. Langsunglah kita rangkul. Dan senjata tajam itu kita ambil lah, gitu. Ada sempat melawan? Sempat melawan dia, mengeluarkan itu karena nyangkut di bajunya. Kalau nggak nyangkut ya nggak tahu udah jadinya apa. Kita taruhlah di kamar mandi untuk mengamankan sampai petugas datang. Pada warga, pelaku mengaku berasal dari Aceh dan tinggal di kawasan Cengkareng. Ia berdalih nekat mencuri karena lapar dan mengaku sudah 2 kali melakukan aksi serupa di wilayah Pelumpang dan Tanjung Priuk. Kenapa terpaksanya? Lapar. Kalau nggak ada orang Aceh, nggak ada mertua. Yang mahal. Lo orang mana? Aceh, Pak. Hah? Aceh. Enggak, lu tinggal di mana sekarang? Pak, tinggal di Pelumpang, Pak, di Masjid. Kenapa lu mau ngambil apa? Makan, Pak. Ya kenapa nggak minta aja sih? Guna kepentingan penyidikan, unit Reskrim Polsek Tanjung Priuk membawa pelaku ke Mapolsek Tanjung Priuk. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa sebilah pisau dan tas berisi barang hasil curian. Tim redaksi Sinpo TV. Pemirsa, tim Resmod dan Ditipiter Bareskrim Mabes Polri membongkar praktik peredaran belasan ton daging impor kadaluarsa di kawasan Tangerang, Banten. Daging domba yang kualitasnya sudah tidak layak konsumsi ini rencananya akan diedarkan secara masif kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan momen Hari Raya Idul Fitri mendatang. Inilah suasana gudang tempat penyimpanan belasan ton daging impor kadaluarsa di Cikupa, Tangerang, Senin siang. Di dalam gudang ini para pelaku menyimpan kurang lebih belasan ton daging kadaluarsa siap dipasarkan kepada masyarakat menjelang Idul Fitri 2026. Pengungkapan ini berawal dari adanya laporan masyarakat yang resah adanya peredaran daging kadaluarsa. Kasubdit 1 Ditipiter Bareskrim Mabes Polri Kombes Pol Setio Kaheriatno mengungkap telah menangkap 4 pelaku berinisial IY berperan sebagai penjual, T dan AR selaku perantara atau broker, dan SS sebagai pembeli yang kemudian menjual kembali daging tersebut. Total barang bukti daging domba impor kadaluarsa yang diamankan mencapai 12,9 ton. Selain itu pihaknya menyita barang bukti terdiri dari 3 truk box serta stok daging yang tersimpan di 2 gudang di wilayah Tangerang. Penyidik juga menemukan bukti penjualan sebagian daging kadaluarsa kepada sejumlah pembeli dengan total 107,98 kg. Dalam penyidikan ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi. Dengan rincian, yang pertama, IY sebagai penjual, Triyono sebagai broker, Ahmad Reo sebagai broker, Sandi Sumarto pembeli, Yusuf Maulana supir, Elan Nurhami kenek, Iip supir, Ramdoni kenek, Maknur supir, dan M. Andri kenek. Selanjutnya dilakukan penyitaan barang bukti. Barang bukti daging domba impor Australia yang telah kadaluarsa. Jumlah total 12.913,04 kg atau 12,9 ton. Sementara itu berdasarkan hasil sampel dari daging kadaluarsa ini, komoditi tersebut kualitasnya sudah tidak penuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Warna tidak normal, baunya tidak khas daging melainkan bau apek dan tengik. Teman-teman Bareskrim sudah mengirim sampel tersebut ke BPM SPH dan memang dari hasil uji sampel itu disebutkan bahwa komoditas tersebut yang barang bukti ini memang sudah tidak memenuhi persyaratan berdasarkan SNI tentang daging kambing dan domba utuh. Dari Tangerang, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Unit Pidana Umum Sareskrim Polrestabes Palembang, Sumatera Selatan meringkus seorang pelaku tawuran maut yang mengakibatkan 1 orang tewas pekan lalu. Pemirsa, pelaku yang sempat melarikan diri keluar Pulau Sumatera ditangkap petugas di wilayah Cilegon, Banten. Tim Gabungan Unit Pidana Umum Satreskrim Polrestabes Palembang bersama Polsek Ilir Timur 2 akhirnya berhasil mengakhiri pelarian MM. Remaja yang terlibat tawuran berdarah ini tidak berkutik saat disergap petugas di salah satu kamar di kota Cilegon, Provinsi Banten.
Pelaku merupakan warga Lawang Kidul yang tergabung dalam aliansi Juragan Tim. Kelompoknya terlibat bentrok dengan kelompok lawan yang dikenal sebagai Error Gang di kawasan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang. Seorang remaja berinisial RG dari kelompok lawan tewas mengenaskan usai terkena senjata tajam jenis tombak. Pasca kejadian, pelaku langsung menyeberang ke Pulau Jawa untuk menghindari kejaran pihak kepolisian sebelum akhirnya keberadaannya terendus petugas. Jajaran Polres Satreskrim Polres Tabes Palembang unit reskrim Polsek TP 2 kemudian melakukan identifikasi pelaku, lalu melakukan gelar dan kemudian melakukan pengejaran terhadap tersangka yang diduga melarikan diri ke wilayah Jawa Barat di Kota Cirebon bersama dengan seluruh keluarga. Kemudian berdasarkan informasi dan pengecekan melalui ID kami berhasil menangkap pelaku yang saat ini telah ditahan di Satreskrim Polres Tabes Palembang. Rekan-rekan sekalian, yang ingin dikatakan di sini bahwa pengungkapan tindak pidana ini tidak saja pada pelaku penganiayaan yang terjadi pada saat tanggal 7 tersebut, namun kami mengembangkan terhadap upaya untuk menghasut yang dilakukan oleh pemilik dua akun media sosial yang saat itu mengawali atau melakukan ajakan dan sifat terhadap dua kelompok tersebut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 458 ayat 1 tentang pembunuhan serta pasal penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan membongkar jaringan peredaran obat keras ilegal di kawasan Jagakarsa. Pemirsa, 2 pelaku berhasil diamankan beserta barang bukti puluhan ribu butir obat keras yang disimpan di kamar kontrakan. Inilah rekaman saat petugas Sares Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penggerebekan toko yang diduga menjual obat keras secara ilegal di Jalan Raya Papaya, Jagakarsa. Petugas meringkus 2 orang penjaga toko berinisial WA dan M. Petugas kemudian melakukan pengembangan ke salah satu kamar kontrakan di Jalan Belimbing yang diduga menjadi gudang penyimpanan. Usai dilakukan penggeledahan, polisi menemukan tumpukan obat keras daftar G siap edar yang disembunyikan di dalam lemari pakaian. Dari kedua lokasi ini, total sebanyak 28.000 butir obat keras berbagai jenis seperti Heximer, Tramadol, dan Trihexbenidil berhasil disita. Para pelaku mengaku menjual obat tersebut secara eceran dengan harga Rp5.000 hingga Rp40.000 per butir, dengan keuntungan ratusan ribu rupiah per harinya. Tim Satres Narkoba Polres Jakarta Selatan pertama mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya toko yang menjual ataupun mengedarkan obat-obat keras di wilayah Kecamatan Jagakarsa, yaitu di jalan ataupun di Jalan Papaya dan Raya Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Usai diamankan, kedua tersangka beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Selatan guna proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, mereka dijerat Undang-Undang Kesehatan dan Psikotropika dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, 1 unit bus pemudik terguling, 1 orang tewas, 33 penumpang lainnya luka-luka. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Inilah kondisi bus PO Zentrum yang terguling ke sisi jalan tol usai menabrak bagian belakang mobil pickup di Desa Banjaratma, Kecamatan Bulakamba, Brebes. Peristiwa bermula saat bus jurusan Merak Madura ini melaju dari arah barat ke timur. Bus diduga berusaha mendahului kendaraan lain melalui bahu jalan sebelah kiri dengan kecepatan tinggi. Pada saat bersamaan, terdapat mobil pickup yang sedang berhenti di bahu jalan karena mengalami kendala teknis. Karena jarak yang terlalu dekat, tabrakan tidak dapat dihindari hingga bus terperosok dan terguling keluar area jalan tol.
Akibat kejadian ini, seorang penumpang bus berinisial STM meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara 33 korban luka lainnya langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bakti Asih dan RSUD Brebes untuk mendapatkan perawatan medis. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Brebes telah melakukan olah TKP dan mengamankan arus lalu lintas di sekitar lokasi. Penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Para pemudik dihimbau untuk tetap waspada dan tidak menggunakan bahu jalan untuk mendahului kendaraan lain demi keselamatan bersama. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Kobaran api dengan cepat melalap bangunan gudang buku sekolah di SMA Negeri 84 Jakarta yang berlokasi di Jalan Peta Barat, Kalideres. Tidak hanya sekolah, amukan si jago merah juga merembet ke gudang penjualan pipa toko material yang berada tepat di sebelahnya. Banyaknya material yang mudah terbakar seperti kertas dan pipa plastik membuat petugas sempat kesulitan untuk memadamkan api. Ratusan buku pelajaran serta stok pipa air milik toko material tersebut ludes tak tersisa. Sebanyak 16 unit mobil pemadam kebakaran dengan dukungan 80 personel dikerahkan ke lokasi. Dari jam 4 kita udah tutup, nggak ada orang. Nah, tiba-tiba nyala, sekarang baru nyala. Itu api dari mana? Kita bingung. Ini yang terbakar apa sih, Pak? Pak, ini terbakar bangunannya apa, Pak? Sambungan pipa. Sambungan pipa. Bahan-bahan material, Pak, ya? Ya. Kegiatan terbakar material dan ada perambatan ke sekolah SMA. Ini kayak apa? Perpustakaan ya, yang terdapat banyak buku. Ya. Dan untuk korban ada nggak, nih? Korban, alhamdulillah, apa? Penyebabnya sendiri apa, nih? Nah, sendiri ya, kita belum dapat info yang masih dari penyebabnya. Meski mengakibatkan kerugian material yang cukup besar, beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kini, pihak kepolisian masih melakukan olah TKP guna memastikan penyebab pasti terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kobaran api besar disertai asap hitam pekat membumbung tinggi dari area pabrik cat dan juga tiner di Jalan Raya Sumengko, Wringinanom, Gresik. Peristiwa yang terjadi pada Kamis 19 Maret 2026 dini hari ini sempat memicu kepanikan luar biasa setelah terdengar serangkaian suara ledakan dari dalam lokasi. Karena khawatir, sejumlah warga yang tinggal di belakang pabrik terpaksa dievakuasi oleh petugas ke tempat aman. Proses pemadaman berlangsung cukup sulit karena banyaknya material kimia yang mudah terbakar. Petugas damkar gabungan dari Gresik, Sidoarjo, hingga Mojokerto diterjunkan ke lokasi untuk mengendalikan situasi. Kapolsek Wringinanom, Ibtu Ahmad Fahri menyatakan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Saat kebakaran berlangsung, seluruh karyawan diketahui sedang libur sehingga tidak ada aktivitas di dalam pabrik. Hingga Kamis pagi, petugas masih melakukan proses pembahasan guna untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang tersisa. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting listrik. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Inilah kondisi mobil travel Daihatsu Luxio yang tersangkut di atas pembatas jalan beton usai terlibat kecelakaan di sekitar jembatan Dermoleng, Ketanggungan, Brebes. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 00.11 waktu Indonesia Barat ini bermula saat mobil travel menuju dari arah utara. Diduga karena kondisi supir yang mengantuk, kendaraan hilang kendali hingga menyenggol pemudik yang menggunakan sepeda motor Yamaha RX King. Kerasnya benturan membuat bagian depan mobil mengalami kerusakan parah dan menyebabkan kaca kendaraan berserakan di aspal. Warga dan pengguna jalan lainnya langsung berusaha memberikan pertolongan di lokasi kejadian. Petugas kepolisian dari unit lantas segera tiba untuk mengamankan arus lalu lintas yang sempat tersendat. Hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai korban jiwa dalam insiden tersebut. Kendaraan yang terlibat kecelakaan telah dievakuasi oleh petugas guna kelancaran arus mudik. Para pengendara diimbau untuk selalu waspada dan beristirahat jika merasa lelah atau mengantuk, mengingat volume kendaraan yang semakin padat. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Informasi kita lanjut pemirsa, dari satu unit sepeda motor milik seorang jemaah Masjid Raib digasak maling saat korban tengah menjalani iktikaf usai sholat subuh berjamaah. Meski sempat gagal menghidupkan mesin, kedua pelaku tetap nekat membawa kabur kendaraan dengan cara didorong menggunakan kaki. Rekaman kamera pengintai CCTV memperlihatkan aksi kawanan spesialis pencurian kendaraan bermotor di Jalan Cempaka 1, Cempaka Putih. Kedua pelaku terlihat mondar-mandir di depan Masjid Al-Adli sebelum akhirnya menjebol kunci salah satu sepeda motor. Tak berhasil menjebol kunci motor pertama, mereka mencoba menjebol kunci sepeda motor lainnya, namun tak dapat menghidupkan mesin motor. Motor yang berhasil dijebol dibawa kabur oleh kedua pelaku dengan cara didorong menggunakan kaki. Korban yang baru selesai melakukan iktikaf usai sholat subuh panik saat mendapati sepeda motornya telah raib. Berbekal rekaman video CCTV, korban pun telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian guna penyelidikan lebih lanjut. Iya, untuk kejadiannya itu waktunya itu jam 5:30 pagi ya. Jamaah masjid itu baru kelar iktikaf, ya kan? Jadi pada habis iktikaf langsung ada sholat subuh bubar tuh kan. Jadi kondisi memang sepi. Udah gitu kebetulan lampu juga dimatiin ya, jadi dari CCTV tuh kurang terlihat jelas lah, tapi memang ketangkep bahwa ada malingnya gitu. Nah tadinya awalnya tuh bukan motor yang di situ yang mau diambil, melainkan yang di sebelah sini nih. Cuma karena yang di sini sudah dikontak dia nggak nyala, ya kan, akhirnya daripada nggak dapet kali lah maling, diambillah motor yang sebelah sini gitu. Ya kalau untuk dibilang warga sini atau bukan, kita juga nggak bisa pastiin ya, karena kan maling sekarang dia udah kayak ada SOP-nya itu, udah pasti pakai masker lah, entah pakai helm, jadi untuk mengidentifikasi wajahnya itu sangat sulit lah gitu, kecuali mungkin kalau dia lupa pakai masker atau apa mungkin bisa ketahuan. Tapi yang jelas pelakunya itu 2 orang ya, dia pakai motor ya, biasalah dia udah ngawasin juga kayak sekitar tuh gitu. Kejadian ini kembali mengingatkan kita akan pentingnya kewaspadaan, terutama saat melakukan aktivitas ibadah di rumah ibadah pada jam-jam rawan-rawan. Dari Jakarta Pusat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sempat viral di media sosial karena diserang warga menggunakan kembang api saat tengah berjualan. 2 pengedar obat keras di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat akhirnya diringkus polisi. Petugas berhasil menyita sebanyak 1.820 butir obat keras. Pengedar obat keras tipe G ini tak berkutik saat disergap petugas unit reskrim Polsek Metro Tanah Abang di Jalan Jembatan Tinggi, Jakarta Pusat. Pelaku yang tengah asik berjualan langsung diamankan bersama rekannya. Polisi menggeledah rumah salah satu pelaku di Jalan Jati Petamburan dan menemukan obat keras jenis tramadol dan trihexyphenidyl yang berjumlah 1.820 butir. Diketahui lapak berjualan kedua pelaku ini memang sudah lama meresahkan warga. Bahkan sempat diserang sejumlah massa menggunakan kembang api hingga videonya viral beberapa waktu yang lalu. Betul, kita menangkap dan mengamankan kedua orang pelaku ini di daerah sekitar Jembatan Tinggi yang kebetulan kemarin juga sempat viral di media sosial terkait penyerangan dengan menggunakan kembang api. Kita juga menyita barang buktinya kurang lebih sekitar 1.820 butir, itu gabungan antara tramadol dan triheksi. Untuk pelaku ada 2 orang berinisial S dan berinisial T. Kita menyangkakan pasal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan pidana penjara 12 tahun atau denda 5 miliar. Kini kedua pelaku berinisial S dan T tersebut telah mendekam di sel tahanan Mapolsek Metro Tanah Abang. Keduanya terancam dijerat Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara atau denda sebesar 5 miliar rupiah. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, nekat menjual narkoba jenis sabu secara terang-terangan, seorang wanita Parubaya berhasil diringkus jajaran Sares Narkoba Polrestabes Medan. Pelaku yang dikenal licik dan juga kerap berpindah tempat ini tak berkutik saat petugas menyergapnya di rumah persembunyiannya.
Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan aksi nekat wanita parubaya berinisial HW saat tengah bertransaksi narkoba jadi sabu. Dalam video yang beredar luas, pelaku tampak tidak memiliki rasa takut saat menjual narkoba kepada sejumlah pemakai. Diketahui pelaku merupakan target operasi kepolisian yang juga sudah lama diincar. Proses penangkapan sempat terkendala karena pelaku dikenal sangat licik dan juga selalu berpindah-pindah lokasi usai melakukan transaksi. Pelarian HW berakhir usai petugas mendeteksi tempat persembunyiannya di kawasan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang. Ataupun viral di berbagai lini masa, yaitu seorang wanita inisial H. Kebetulan pada sore hari ini kita amankan di daerah Deli Tua di rumahnya. Yang bersangkutan memang merupakan target operasi kita, ya. Jadi sebelum viral pun kami pastikan merupakan target operasi kami. Namun ada kesulitan bagi tim yaitu untuk mengungkap yang bersangkutan karena kami anggap cukup licin, ya. Saat dimana mereka ataupun yang bersangkutan melakukan transaksi tadi cara bermigrasi atau berpindah-pindah. Saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami keterangan pelaku terkait jaringan penyuplai narkoba tersebut. Pelaku kini terancam hukuman berat sesuai dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tim Resmot dan Ditipiter Bareskrim Mabes Polri membongkar praktik peredaran belasan ton daging impor kadaluarsa di kawasan Tangerang, Banten. Daging domba yang kualitasnya sudah tidak layak konsumsi ini rencananya akan diedarkan secara masif kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan momen Hari Raya Idul Fitri mendatang. Inilah suasana gudang tempat penyimpanan belasan ton daging impor kadaluarsa di Cikupa, Tangerang, Senin siang. Di dalam gudang ini, para pelaku menyimpan kurang lebih belasan ton daging kadaluarsa siap dipasarkan kepada masyarakat menjelang Idul Fitri 2026. Pengungkapan ini berawal dari adanya laporan masyarakat yang resah adanya peredaran daging kadaluarsa. Kasubdit 1 Ditipiter Bareskrim Mabes Polri Kombes Pol Setio Kaheriatno mengungkap telah menangkap 4 pelaku berinisial IY berperan sebagai penjual, T dan AR selaku perantara atau broker, dan SS sebagai pembeli yang kemudian menjual kembali daging tersebut. Total barang bukti daging domba impor kadaluarsa yang diamankan mencapai 12,9 ton. Selain itu, pihaknya menyita barang bukti terdiri dari 3 truk box serta stok daging yang tersimpan di 2 gudang di wilayah Tangerang. Penyidik juga menemukan bukti penjualan sebagian daging kadaluarsa kepada sejumlah pembeli dengan total 107,98 kg. Dalam penyidikan ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi. Dengan rincian, yang pertama, IY sebagai penjual, Triyono sebagai broker, Ahmad Reo sebagai broker, Sandi Sumarto pembeli, Yusuf Maulana supir, Elan Nurhami kenek, Iip supir, Ramdoni kenek, Maknur supir, dan M. Andri kenek. Selanjutnya dilakukan penyitaan barang bukti. Barang bukti daging domba impor Australia yang telah kadaluarsa. Jumlah total 12.913,04 kg atau 12,9 ton. Sementara itu, berdasarkan hasil sampel dari daging kadaluarsa ini, komoditi tersebut kualitasnya sudah tidak penuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Warna tidak normal, baunya tidak khas daging melainkan bau apek dan tengik. Teman-teman Bareskrim sudah mengirim sampel tersebut ke BPM SPH dan memang dari hasil uji sampel itu disebutkan bahwa komoditas tersebut yang barang bukti ini memang sudah tidak memenuhi persyaratan berdasarkan SNI tentang daging kambing dan domba utuh. Dari Tangerang, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Sareskrim Polresta Cirebon menggagalkan upaya peredaran uang palsu senilai 12 miliar rupiah. Seorang pelaku diamankan petugas saat tengah memproduksi uang palsu di kediamannya. Inilah barang bukti ratusan lembar uang palsu pecahan Rp100.000 yang berhasil disita jajaran Polresta Cirebon dari tangan seorang pria berinisial S. Pelaku tak berkutik saat petugas menyergapnya yang tengah asik mencetak uang palsu di dalam rumahnya. Polisi juga menyita sejumlah alat produksi seperti mesin hologram, printer, laptop, hingga puluhan rim kertas khusus. Jika seluruh bahan baku ini berhasil dicetak, nilainya diperkirakan mencapai 12 miliar rupiah. Temuan ini menjadi perhatian serius
karena ciri-ciri uang palsu ini hampir menyerupai yang asli, meski warnanya cenderung lebih mencolok dan tidak memiliki tekstur timbul. Masyarakat pun diimbau untuk lebih teliti dengan metode 3D, yakni dilihat, diraba, dan diterawang. Kami dari Polresta Cirebon merilis ungkap kasus tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas. Ya, jadi berawal dari informasi masyarakat, kemudian kita laksanakan penangkapan. Terdapat 1 orang tersangka yang sedang tertangkap tangan mencetak mata uang palsu. Total jika uang ini tercetak dan beredar di masyarakat itu sejumlah 12 miliar rupiah. Namun alhamdulillah untuk cetakan kali ini sebelum sempat beredar, semuanya masih itu bisa kita tangkap, kita amankan dengan barang bukti yang rekan-rekan lihat, yaitu baik itu uang yang sudah tercetak dan tergunting, kemudian uang palsu yang masih tercetak belum tergunting, dan lembaran-lembaran kertas yang masih dalam proses akan dilaksanakan pencetakan. Saat ini, pelaku beserta seluruh alat produksi telah diamankan di Mapolresta Cirebon untuk proses penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku terancam jeratan Undang-Undang Mata Uang dengan sanksi pidana penjara yang cukup berat. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, peredaran uang palsu di masyarakat masih kerap terjadi. Kurangnya ketelitian saat menerima pengembalian atau pembayaran tunai menjadi celah bagi para pelaku untuk mengedarkan uang palsu. Untuk menghindari resiko menjadi korban peredaran uang palsu, masyarakat perlu memahami cara untuk mengenal keaslian uang rupiah dengan cepat dan juga akurat. Berikut beberapa tips agar Anda terhindar dari bahaya peredaran uang palsu saat bertransaksi. Pemirsa, tips yang pertama, selalu terapkan metode 3D, dilihat, diraba, dan juga diterawang. Pastikan warna uang terlihat terang, terasa kasar pada bagian tertentu, dan memiliki tanda air atau watermark saat dihadapkan ke arah cahaya. Tips kedua, perhatikan benang pengaman pada uang kertas. Pada uang asli, benang pengaman ini akan berubah warna jika dilihat dari sudut pandang tertentu dan terlihat menyatu dengan bahan kertas uang. Pemirsa, tips yang ketiga, waspadai transaksi tunai pada malam hari atau tempat minim penerangan. Dan jika memungkinkan, gunakan alat bantu berupa lampu ultraviolet untuk memastikan munculnya reaksi fluoresensi pada uang asli. Dan tips yang keempat, pemirsa, periksa setiap lembar secara acak, terutama pada pecahan besar seperti Rp50.000 dan Rp100.000. Ini setiap kali bertransaksi. Pemirsa, yang tips yang kelima, jangan terima uang yang terlihat mencurigakan. Segera laporkan kepada pihak berwajib atau bank terdekat agar peredarannya dapat segera dihentikan. Pemirsa, demikian beberapa tips agar terhindar dari bahaya peredaran uang palsu saat bertransaksi tunai. Ingat, ketelitian dan juga pengetahuan yang baik bisa menyelamatkan Anda dari peredaran uang palsu. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Dea Manik pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.